Geger, jagat hiburan tanah air tiba-tiba dikejutkan dengan nama pedangdut Dewi Persik yang menjadi perhatian publik. Berkat sindiran tajamnya yang konon dialamatkan terhadap Nikita Mirzani. Bak petir di siang bolong, Dewi Persik melontarkan pernyataan yang penuh kiasan dan syarat makna, diduga untuk menyentil Nikita Mirzani terkait permasalahannya bersama Iis Dahlia. Tidak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah pernyataannya yang viral di sosial media, DP juga menyoroti langsung sikap Nikita yang sebelumnya disebut meremehkan dirinya karena berdagang di media sosial. Dengan tegas, Dewi Persik pun melemparkan sindiran yang membuat publik menjadi gempar. Ia pun menambahkan bahwa sosok yang suka menyindirnya itu justru takut bertatap muka langsung dengannya dan memilih untuk melipir ketika berhadapan di dunia nyata. Lantas, seperti apakah awal mula perseteruan ini hingga membuat DP buka suara? Apakah yang sebenarnya terjadi antara Nikita Mirzani dengan Iis Dahlia? Benarkah pernyataan DP bak menciptakan api yang menyambar bensin hingga menciptakan gelombang besar di media sosial? Ataukah kehadiran DP justru membuat konflik ini akan berakhir damai atau justru malah semakin memuncak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat dunia hiburan tanah air kini kembali diramaikan dengan kabar dari Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, kali ini Nikita Mirzani terlihat melancarkan serangan tajamnya kepada pedangdut Iis Dahlia. Perseteruan bermula dari sebuah unggahan Nikita di akun Instagram pribadinya yang berbunyi seperti berikut ini. Jangan pura-pura buta seperti Agus ya, @isdahlia. Baca itu DM gua, nggak usah belaga sibuk, tanggung jawab sama apa yang lo omongin. Tidak cukup sampai di situ. Dalam siaran langsungnya, dengan nada kesal, Nikita pun menyiratkan bahwa ada bisik-bisik fitnah yang diduga diucapkan oleh Iis Dahlia. Nikita pun menjelaskan jika ia dan sahabatnya merasa difitnah oleh Iis Dahlia. Dan tidak tanggung-tanggung, ia pun juga menyebut mulut Iis Dahlia sebagai comberan. Meski begitu, di tengah sorotan, Iis Dahlia pun terkesan seolah menantang dengan mengunggah potret dirinya dengan caption seperti berikut. Maju sini lo semua yang suka julitin gue julitin balik, nangis lo. Kalau Isda gimana? Isda tuh lemes, tukang fitnah orang. Tapi dia ngomongin orang tuh salah pada tempat. Jadi dia ngomongin salah satu sahabat gue, Zack. Tapi dia ngomonginnya di depan orang-orang penting yang ternyata itu teman-temannya Zack semua. Nah sekarang Iis Dahlia tuh lagi kelimpungan. Ternyata dia salah ngomongin orang, udah salah tempat, salah waktu, salah orang. Udahlah, double. Makanya dia lagi puyeng ini. Lagi dimaki semua orang. Ada partnya dia gue sikat Iis Dahlia, tapi bukan sekarang, nanti. Jadi Iis Dahlia itu ngomongin gua, ngomongin Zack juga, salah satu sahabat gua. Tapi dia tuh kayaknya nggak tahu bahwa dia ngomongin gua fitnah-fitnah gitu. Dia ngomongin gua di depan teman-teman baik gua sama teman-teman baik gua dan temannya Zack itu disampaikan ke gua langsung sama ke Zack langsung. Selesailah dia. Tuh, tapi nanti aja kalau ngebahas dia. Lagi belum mood gue ngebahas Iis Dahlia nanti. Nah, itu Iis Dahlia itu mulutnya comberan ya. Sampein aja sama dia udah ya. Nggak penting juga dia dibahas. Itu huru-hara kenapa kan? Kenapa sih kan ini? Nggak ada yang lain. Yang lain. Ya,
Dewi Persik tampil sebagai sosok yang seolah menjadi hakim sosial di tengah perseteruan antara Nikita Mirzani dan Iis Dahlia. Dengan nada tajam namun penuh keteguhan, DP pun melontarkan sindiran pedasnya yang seakan mengarah langsung ke Nikita. Dalam sebuah pernyataannya dari akun media sosialnya, DP pun menyampaikan sindirannya seperti berikut ini. Sudah tahu ada orang bermasalah seperti itu. Untuk apa dilihat? Lebih baik hidup tenang dan damai. Ucapan itu pun seperti api yang menyambar dan menambah panas situasi yang sudah membara. Meski tidak menyebut nama, publik pun tidak sulit menebak siapa yang dimaksud oleh DP. Baginya, hidup Nikita seolah penuh badai dan tanpa ujung, dan selalu membawa gelombang huru-hara yang menarik perhatian banyak orang. DP pun mengaku tidak ingin ambil pusing soal perseteruan antara Nikita Mirzani dan Iis Dahlia. DP seolah memilih untuk menjaga jarak. Namun di balik sikapnya yang terlihat tidak peduli, kata-katanya yang bernuansa sindiran justru menjadi perhatian besar. Ridho nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Saya nggak punya masalah dengan siapapun dan saya nggak mau tahu urusan orang. Urusan saya udah banyak banget, saya nggak mau tahu. Jadi udah tahu kan orang bermasalah, ngapain juga kalian lihat orang-orang yang bermasalah. Hidup itu ya tenang-tenang aja gitu loh, damai-damai aja. Udah tahu orang gila masih kalian tonton. Jadi nggak usah ditonton namanya orang gila, karena selalu akan ada masalah dan huru-hara. Ya, jadi yang baik-baik aja. Gak usah nontonin hal-hal yang bikin kalian itu jadi pusing kepala, ya kan? Kalian tanya sama aku emang manajernya dia atau aku teman dekatnya dia atau kayak gimana? Aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu. Aku tidak tahu. Di tengah riuhnya konflik yang melibatkan Nikita Mirzani dan Iis Dahlia, Dewi Persik pun muncul sebagai suara yang penuh dengan kebijakan, namun tetap tajam. Dalam pandangannya, Iis Dahlia adalah sosok yang tak hanya berani, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi badai kritik dan drama. DP pun melanjutkan bahwa dalam pandangannya, Iis Dahlia bukanlah tipe orang yang suka memperpanjang masalah. Namun, bukan berarti ia takut atau mundur saat diprovokasi. Bagi Dewi, sikap Iis adalah lambang keberanian yang matang, memilih untuk tidak terjun dalam konflik yang tidak perlu, namun tetap siap melindungi diri jika diperlukan. Dewi juga menyampaikan rasa iba terhadap Iis Dahlia yang menurutnya harus menghadapi fitnah dan drama ini meski hanya ingin menjalani hidup damai. Kasihan Mami Dahlia itu udah ngerti. Mami Dahlia itu pemberani loh. Mami Dahlia itu kalau udah ini hati-hati ya. Mami Dahlia itu orangnya cuma nggak mau ribut. Ya, Mami Dahlia itu orangnya cuma nggak mau ribut. Ya. Tapi Mami Dahlia itu orangnya pemberani. Oke guys ya, cuman kalaupun diam dia orangnya nggak mau ribut. Di tengah drama yang seperti pusaran badai yang tiada akhir itu, pernyataan lainnya dari DP yang juga mengundang reaksi publik saat ia menyampaikan sindiran tajam atas komentar yang sebelumnya diduga dilontarkan Nikita kepadanya. Komentar tersebut diduga menyebut Dewi miskin karena berdagang di media sosial. Menanggapi hal ini, DP pun menganggap menjilat ludah sendiri karena juga melakukan hal tersebut. Tak berhenti di situ, Dewi pun menegaskan bahwa sosok yang menyindirnya itu diduga adalah Nikita sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dirinya secara langsung. Orang yang ngatain gue, salah satu yang mengaku dirinya artis gitu ya. Dia ngatain gue, kalau lu jualan di TikTok gitu kan, lu udah miskin ya, tapi dia pakai buzzernya. Gue tahu itu siapa gitu kan. Siapa? Ada yang pernah digerebek di salah satu tempat, dia di Bali Gorden gitu. Dia pakai buzzernya, dia kata-katain gue. Dia kata-katain, "Di kasih ya jualan di TikTok ya miskin bla bla bla." Kemarin emang dia suka ngejilat ludah sendiri sih. Kemarin gue ngeliat dia jualan dong di TikTok, dia pakai brand orang. Berarti tandanya selama ini lu nggak jualan di TikTok ya karena memang nggak ada brand yang mau gitu loh. Gue begini, ngapain
Ngapain lo orang ngata-ngatain gue, sibuk pakein buzzer untuk ngatain gue, tapi lo nya sendiri ternyata lu jilat ludah lu sendiri dan lu jualan juga pada akhirnya gitu kan, gimana ya? Maksudnya jadi orang tuh jangan julid ya. Jadi orang tuh jangan ngata-ngatain, jangan merasa dirinya paling kaya, itu jangan gitu loh. Karena kan semua kan tergantung artisnya nih, go dengan brand itu dikasih berapa oleh brand gitu. Kalau misalkan dia menganggap artisnya itu jualan di platform tuh dianggap miskin, dianggap ini, kan berarti tandanya orang itu kan syirik ya. Maksudnya kasihan aja hidupnya kok nggak tenang sih, suka huru hara kayak gitu. Pada ujungnya jilat ludah sendiri. Itu kan gimana? Kasihan, miris ya. Kok hidupnya nggak tenang ya, penyakit ain nih ya, mungkin kayak gitu kali ya. Maksud aku nggak boleh kayak gitu. Kan orang mau jualan, orang mau apa, itu kan hak kita ya, kita mau jualan. Ada orang yang mau beli gitu kan. Terus kasihan banget deh. Itu loh si sensasi ya, mungkin seperti itu. Si ini loh off airnya gini-gini, padahal off airnya mohon maaf nih, padahal off airnya cuma di klub gitu ya. Langsung aku barengnya. Langsung masih bilang. Terus tiba-tiba terus dia ngatain gue ya kan, yang mukanya bla bla bla, iya lu lebih cantik, kalau lu lebih cantik nggak akan mungkin ada jahitan di muka lo gitu loh. Maksud gue kenapa sih segitunya? Pernyataan Dewi Persik terkait permasalahan Nikita dengan Iis Dahlia tentu menambah babak baru dalam drama yang sedang terjadi. Lantas bagaimana Nikita berkomentar terkait janjinya, yaitu akan membuat Fadel menjadi tersangka. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah kontroversi yang selalu mengiringi langkahnya, Nikita Mirzani kembali menjadi pusat perhatian saat mengungkapkan rasa lelahnya terkait kasus hukum yang masih bergulir antara dirinya dan mantan kekasih buah hatinya, Fadel Bajide. Dalam sebuah wawancara, Nikita membongkar beban yang selama ini ia pikul sebagai seorang ibu yang memperjuangkan keadilan untuk buah hatinya. Nikita juga menegaskan bahwa dirinya hanya bisa menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan percaya bahwa keadilan akan menemukan jalannya meskipun lambat. Nikita pun tidak main-main dengan ucapan sebelumnya yang menegaskan bahwa dirinya masih berdiri teguh pada janji awalnya, yakni memastikan Fadel Bajide dijadikan sebagai tersangka. Oke, kasus Laura ya. Sebetulnya capek ya kalau ngomongin kasus ini ya, karena memang prosesnya begitu panjang. Ini bukan kasus yang mudah, bukan kasus pembunuhan atau yang gampang untuk segera ditangkap tersangkanya. Biar tidak ada celah, saksi-saksi dari 16 itu diperiksa satu-satu. Kebetulan dokter juga dokter profesional. Sebetulnya saya sudah tahu statusnya anak saya apa, tapi memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin dalam waktu minggu depan ketika nanti si Kang Semir ini dipanggil, baru nanti akan Niki sampaikan dari mulut Niki sendiri. Ya sudah, yang penting gimana ya ngomongnya. Ya ini yang sudah terjadi, ya sudah dijalani aja. Kalau pemanggilan kan memang harus pemanggilan lagi kan, terakhir BAP dia kan, untuk dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau tidak, itu nanti tinggal terakhir, kayaknya minggu depan. Karena hari ini kalau nggak salah ada BAP ahli, ya setelah itu baru minggu depan dia pasti dipanggil. Kalian nanti akan saya kasih tahu orang yang pertama. Gini ya, kalau di kasus perlindungan anak ini di bawah umur ini kan tidak perlu pengakuan. Yang penting ada cukup alat bukti, gitu kan. Nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan memang
Kemarin udah dikasih tahu bahwa si Kang Semin ini akan dipanggil di minggu depan. Nggak tahu loh, tanya aja sama anaknya, gue nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Sesuai sama janji gue kan, dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Ya, dalam hiruk-pikuk drama kehidupan yang selalu mengitari Nikita Mirzani, satu momen lembut yang melibatkan putrinya Laura berhasil mencuri perhatian publik, yaitu ketika Laura menyebut I love you sayang kepada Fadel Bajide. Banyak yang menduga hal ini pun akan memicu reaksi emosional dari Nikita. Namun, dengan tenang dan penuh kedewasaan, Nikita pun menanggapi pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Dengan nada yang menunjukkan keteguhan hati sebagai seorang ibu, pernyataan ini menggambarkan sisi lain dari Nikita yang selama ini dikenal dengan kepribadian lantangnya. Ia pun menunjukkan pengertian mendalam sebagai ibu, memahami bahwa ucapan Laura adalah refleksi dari kepolosan seorang anak dan bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Nikita pun juga menambahkan, kini Laura telah mengalami banyak perubahan positif. Dengan nada bangga, ia pun menyebut penampilan putrinya kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kecewa, gue biasa aja sih, biasa aja, nggak ada. Kalau masalah cuma ngomong kayak gitu sih nggak, biasa aja. Yang gue kecewa bukan masalah itunya, kan kalian udah tahu apa yang gue laporkan. Jadi artinya masih memikirkan Fadel dong, Loli. Itu masih bukti, masih ingat, masih salah. Yang nggak tahu lo tanya aja sama anaknya, gue nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Ya biasa aja. Masih sering jemput nggak sih Kak? Kalau jenguk enggak, tapi kalau komunikasi via handphone iya. Penampilannya ya selayak anak orang kaya ya sekarang ya. Udah nggak gembel, udah nggak kusam. Kalian kan bisa lihat yang terawat dan tidak terawat kan kalian bisa lihat, ya kan? Ya sudah itu aja. Sudah mulai tenang. Kadang tenang, kadang nggak tenang. Kadang tenang karena kan dia sudah di brainwash cukup lama. Dari kalau kalian lihat bagaimana dia dalam pengasuhan saya, cara bicaranya, bagaimana setelah tidak dalam pegangan saya kan cara bicaranya juga sudah beda, ya kan? Jadi ya sudah biarin aja. Laura juga masih dalam pengobatan kan, jadi biarkan saja. Sekarang jauh lebih tenang kan Niki ya? Iya. Pernyataan Nikita Mirzani terkait sang buah hati tentu memancing berbagai reaksi dari publik. Ada yang terharu ketika melihat sisi keibuan Nikita yang jarang terlihat. Sementara yang lain melihat komentar tentang penampilan Laura sebagai cerminan keyakinan Nikita bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putrinya. Lantas seperti apa Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita mengungkap pemeriksaan yang dijalani Laura? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah perjalanan panjang kasus hukum yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide, kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmid membongkar fakta mengejutkan bahwa Laura Mezani, putri Nikita, ternyata telah menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian dengan menjawab 45 pertanyaan terkait kasus tersebut. Pemeriksaan itu pun dilakukan dengan pengawasan ketat, di mana Laura tidak hanya didampingi oleh pihak kepolisian, tetapi juga keluarga dekatnya. Nikita sendiri berhalangan hadir dalam momen penting tersebut dikarenakan ada acara yang membuatnya tidak bisa hadir. Alhamdulillah Laura diperiksa didampingi pamannya. Jadi salah satu pamannya dan salah satu kakaknya Niki, tapi kakaknya Niki ada di luar. Yang mendampingi di atas adalah adiknya Nikita. Kenapa mendampingi Laura? Tidak, karena kerja. Jogja ya? Ke Jogja. Tadi informasi pada saat saya tadi di atas ada tambahan pertanyaan
Dari awalnya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Humas sekitar 20, tapi setelah itu akhirnya ada 45 pertanyaan. Dari proses 45 pertanyaan itu kan pasti terkait dengan proses peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ya, beberapa hal yang sudah disampaikan, termasuk peristiwanya, tentang isinya. Ya mohon maaf, kalau isinya saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas dia diperiksa sebagaimana yang ditentukan, dia didampingi oleh keluarganya. Jadi dalam hal ini orang tuanya, karena kebetulan kita ada keperluan lain, sebagaimana yang Anda tahu, adalah adiknya. Jadi diwakili oleh keluarga yang senasab. Proses lebih lanjut nanti Anda bisa tanyakan kepada penyidik melalui Humas setelah ini prosesnya seperti apa. Yang saya harapkan dengan adanya proses hari ini, maka semakin cepat prosesnya supaya ada hal yang menjadi kepastian hukum dalam proses yang bergulir sejak dilaporkan pada bulan September tahun 2024, seingat saya seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.